Baik, para pemirsa ACTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi tadi Ustaz menjawab dengan tema pemimpin kaum tertindas. Tadi kita sudah sebutkan bahwa para nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini adalah untuk membebaskan manusia dari penindasan sesama manusia kepada pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah kita ambil dari ucapan seorang prajurit muslim yang dikirim oleh seorang panglima perang muslim saat itu ke Persia, yaitu prajurit muslim itu namanya adalah Rib'i bin Amir. Kata Rib'i bin Amir dalam dialog beliau dengan Rustum, panglima perang Persia, Inna Allah bta'athana min ibadatil ibad ila ibadatillahi wahdah wa min diqid dunya ila sa'atid dunya wal akhirah wa min jawril adyan ila adlil Islam. Sungguhnya Allah mengutus kami untuk mengeluarkan manusia dari menindas sesama manusia kepada hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala saja. Yang kedua, dari sempitnya dunia kepada luasnya dunia dan akhirat, dan dari kecurangan agama-agama kepada keadilan Islam. Jadi misi Nabi Muhammad SAW telah disampaikan dengan begitu lugas dan jelas oleh seorang prajurit ini kepada Panglima Rustum, dan inilah misi para nabi sebelumnya juga. Misi Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Salih, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Shu'aib, Musa, dan seterusnya sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi misi mereka tetap sama. Nah, para pemirsa ACTV Allah muliakan. Jadi Nabi Musa alaihissalam sebagai nabi yang melihat penindasan yang luar biasa terhadap kaumnya di Mesir, beliau kemudian diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membebaskan kaumnya dari penindasan itu. Dalam hal itu beliau kemudian mengajak juga saudara beliau yaitu Nabi Harun untuk ikut serta bertemu dengan Firaun. Di dalam surah Al-Qasas, para pemirsa ACTV Allah muliakan, Allah ceritakan di ayat keempat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna fir'auna 'ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'a yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Nah, di ayat ini Allah menceritakan bagaimana profil dari Fir'aun, penguasa Mesir yang menindas Bani Israel. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Inna fir'auna 'ala fil ard. Sesungguhnya Fir'aun ini adalah orang yang sombong di muka bumi, ya. Wa ja'ala ahlaha syi'a, dan menjadikan penduduk negeri Mesir syi'a, ya, berpecah belah. Jadi dia melakukan politik sebagaimana politik Senok-Khogronya dahulu ketika ingin menguasai Aceh. Dia melakukan politik pecah belah, atau yang lebih dikenal dengan politik belah bambu, ya. Disebut di ayat ini wa ja'ala ahlaha syi'a, dan Fir'aun ini menjadikan penduduk Mesir itu berpecah belah. Berbeda dengan para nabi itu diutus untuk mempersatukan, ya, masyarakat, tapi penguasa-penguasa zalim itu mereka lakukan adalah memecah belah masyarakat. Yastad'ifu ta'ifatan minhum, ia menindas, ya, sekelompok dari masyarakatnya. Itulah Bani Israel, ya. Adapun kaumnya sendiri yaitu bangsa Qibti, ia angkat tinggi-tinggi, adapun Bani Israel itu dia injak, ya. Yudhabbihu abna'akum wa yastahyi nisa'ahum, ya. Yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum. Fir'aun ini menyembelih putra-putra dari Bani Israel dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Ini kezaliman yang dilakukan oleh Fir'aun terhadap Bani Israel. Jadi semua bayi laki-laki itu dibunuh oleh Fir'aun, ya. Tapi kalau misalnya bayi itu yang perempuan, dia biarkan itu hidup. Berbeda misalnya dengan jahiliyah Arab dahulu. Mereka membunuh anak-anak perempuan, mereka biarkan hidup anak laki-laki. Innahu kana minal mufsidin, sungguhnya Firaun itu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan muka bumi. Nah, di ayat berikutnya, di ayat ke 6 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana
karunia Allah, rahmat Allah kepada orang-orang tertindas itu. Jadi orang-orang tertindas tidak akan selamanya tertindas. Mereka bisa bangkit dari ketertindasan itu jika memang ada orang yang mengusahakan mereka untuk bangkit. Allah jelaskan, wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami akan karuniakan kepada orang-orang yang tertindas di muka bumi itu, yaitu bangsa Bani Israel, dan menjadikan mereka a'immah, menjadikan mereka pemimpin-pemimpin, wa naj'alahumul warithin, dan menjadikan mereka sebagai pelanjut terhadap kepemimpinan tersebut. Nah, jadi para musafir yang Allah muliakan, tugas membebaskan Bani Israel dari penindasan inilah yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam. Ya, dengan kehadiran Nabi Musa alaihissalam ke negeri Mesir, ya, beliau berhasil membebaskan Bani Israel dari penindasan Fir'aun. Ya. Dialog antara beliau dengan Fir'aun bisa kita baca dalam banyak ayat suci Al-Quran. Misalnya di antaranya bisa kita lihat dalam surat Asy-Syu'ara. Ya. Dialog yang sangat cerdas, ya, yang telah dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam ketika bertemu dengan Fir'aun itu. Nah, para musafir Allah muliakan, di sini kita akan sampaikan bagaimana dialog Nabi Musa itu dengan Fir'aun. Pada awalnya, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk mendatangi Fir'aun, mendatangi kaum yang zalim, itu bangsa Qibti yang telah diperdaya oleh Fir'aun, melalui firman Allah, wa idh nada rabbuka Musa ani'til qaumadz zalimin. Dan ingatlah ketika Tuhanmu Musa memanggilmu, ani'til qaumadz zalimin, datangilah engkau kepada kaum yang zalim. Ya, siapa kaum yang zalim yang dimaksud oleh Allah ini? Qaum Fir'aun, yaitu kaum Fir'aun. Ala yattaqun, apakah mereka tidak mau bertakwa? Maka apa jawaban Musa alaihissalam ketika diperintahkan oleh Allah untuk mendatangi kaum yang zalim atau kaum Fir'aun itu? Nabi Musa alaihissalam menjawab, qala rabbi inni akhafu ayyukadzibun. Wahai Tuhanku, sungguhnya aku takut mereka mendustakanku. Wa yadhiqu sadri wa la yantaliqu lisani, dan sempit dadaku dan keluh lidahku. Fa arsil ila Harun, maka utuskanlah Harun juga sebagai nabi. Nah, jadi para musafir TV yang Allah muliakan, di sini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana kondisi spiritual dan psikologi Nabi Musa alaihissalam ketika beliau diperintahkan untuk mendatangi kaum yang zalim, yaitu kaum Fir'aun. Beliau menyatakan bahwasanya dada beliau sempit, ya kan, lisan beliau, lidah beliau jadi keluh. Maka beliau kemudian meminta kepada Allah agar Allah juga mengutus Nabi Harun, abang beliau, sebagai nabi. Walahum alayya dzambun fa akhafu ay yaqtulun, dan saya memiliki dosa kepada mereka. Apa dosa Nabi Musa alaihissalam kepada kaumnya Fir'aun? Beliau telah memukul seorang kaum dari Fir'aun, sehingga kaum itu, seorang dari kaum Fir'aun itu kemudian meninggal dunia dengan sekali pukul saja. Fa akhafu ayaqtulun, maka saya khawatir, saya takut mereka membunuhku. Lalu Allah menjelaskan kepada Nabi Musa alaihissalam, qala kalla fadhhaba bi ayatina inna ma'akum mustami'un. Tidaklah sekali-kali, pergilah kalian berdua, ya, dengan membawa ayat-ayat kami, sesungguhnya kami bersama kalian, mustami'un, mendengarkan ucapan-ucapan kalian. Fa'tiya fir'auna faqula inna rasulu rabbil alamin. Datangilah oleh kalian Fir'aun, fa'tiya fir'auna, lalu keduanya mendatangi Fir'aun. Faqula, dan katakanlah, sungguhnya kami adalah utusan Allah pemilik alam semesta. An arsil ma'ana bani Israel. Inilah pesan Nabi Musa alaihissalam ketika berhadapan dengan Fir'aun. An arsil ma'ana bani Israel. Bebaskanlah Bani Israel bersamaku. Jadi kalau selama ini Bani Israel diperbudak oleh Fir'aun,
Maka Nabi Musa AS meminta kepada Fir'aun untuk membebaskan Bani Israel dari perbudakan, dari penindasan. Bebaskanlah Bani Israel itu bersamaku. Apa kemudian kata Fir'aun? Nah, inilah kita bisa belajar dari ucapan Fir'aun ini. Bagaimana cara membungkam ya ucapan Nabi Musa AS. Jadi Fir'aun ini dia tidak langsung emosi ya ketika Nabi Musa AS meminta untuk dibebaskan Bani Israel bersamanya. Lalu Fir'aun apakah kemudian langsung emosi? Tidak. Fir'aun malah mengatakan, qala alam nurabbika fina walida wa labista fina min umrika sinin. Wahai Musa, tidakkah engkau ingat bahwa engkau telah kudidik sejak lama, sejak engkau kecil sudah kudidik, sudah berada di istanaku, ya. Wa labista fina min umrika sinin, dan engkau telah habiskan ya banyak umurmu di istanaku. Jadi kita ketahui bersama bahwa Nabi Musa alaihissalam itu memang dibesarkan di istana Fir'aun, ya. Karena di zaman Nabi Musa alaihissalam itu semua bayi laki-laki itu dibunuh, ya. Setiap ada bayi yang lahir langsung dibunuh, lalu oleh ibunda beliau sendiri, ya. Kemudian menghanyutkan beliau ke sungai. Ternyata kemudian bayi itu ditemukan oleh Siti Asyah, ya, istri Fir'aun. Dan kemudian hiduplah Nabi Musa alaihissalam di istana Fir'aun sedemikian lama sekali. Sampai ketika satu peristiwa terjadi, yaitu ketika beliau melihat ada kaum Fir'aun sedang memukul kaum Bani Israel, kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Lalu Nabi Musa alaihissalam membela, dengan sekali pukul saja ya kaum Fir'aun ini kemudian meninggal dunia. Lalu Fir'aun mengingatkan kembali dengan peristiwa itu. Kata Fir'aun, wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta wa anta minal kafirin. Dan engkau telah melakukan satu perbuatan ya yang telah lalu itu, dan engkau adalah termasuk orang yang tidak mau berterima kasih. Ya, itu kata Fir'aun. Lalu apa jawaban Nabi Musa ketika beliau dikatakan seperti tadi, ya, beliau dikatakan bahwa engkau bukan orang yang mau berterima kasih, telah kudidik engkau di istanaku, ya, engkau telah menghabiskan banyak umurmu di istanaku, dan engkau telah melakukan satu perbuatan yaitu membunuh ya seorang dari bangsaku. Ya, apa jawaban Nabi Musa alaihissalam? Qala fa'altuha idza wa ana minadh-dhallin. Ya benar, aku memang telah melakukan itu, tapi aku pada saat itu termasuk orang-orang yang khilaf. Jadi Nabi Musa alaihissalam tidak membela diri, ya, mengatakan aku tidak melakukannya, tidak seperti itu. Ya, beliau mengakui bahwa beliau memang melakukannya, tapi pada saat itu beliau khilaf, kata Nabi Musa alaihissalam. Fa farartu minkum lamma khiftukum fawahaba li rabbi hukma wa ja'alani minal mursalin. Maka aku lari dari kalian ketika aku takut ya kalian tangkap. Namun demikian Allah telah memberikan kepadaku ilmu dan menjadikan aku termasuk salah seorang rasulnya. Wa tilka ni'matun tamunnuha alayya an 'abbadta bani Israil. Ini jawaban Nabi Musa berikutnya. Dan itulah nikmat yang telah engkau berikan kepadaku wahai Fir'aun, tetapi engkau telah memperbudak Bani Israel. Jadi kalau misalnya engkau tadi mengatakan engkau telah mengasuhku ya di istanamu sejak aku kecil, dan aku menghabiskan umurku kebanyakan di istanamu ya, tetapi itu tidak sebanding dengan perlakuanmu terhadap bangsaku Bani Israel. An'abadta Bani Israel, engkau telah memperbudak Bani Israel, engkau telah menindas Bani Israel. Qala Fir'aun, Fir'aun mengatakan, wa ma rabbul alamin? Siapa itu Rabbul Alamin, Tuhan alam semesta itu? Nabi Musa menjawab, qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Rabbul Alamin itu, Tuhan alam semesta itu adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan langit dan Tuhannya bumi dan apa yang ada di antara langit dan bumi. In kuntum muqinin, jika kalian mau beriman kepadanya. Qala liman haulahu ala tastami'un. Nah, inilah cara Fir'aun kemudian berdiskusi, berdebat dengan Nabi Musa alaihissalam ya.
ketika kemudian Firaun tidak bisa lagi ya berdebat dengan Nabi Musa alaihissalam, terbantahkan semua argumentasi Firaun. Lalu Firaun kemudian melecehkan Nabi Musa alaihissalam. Liman haulahu ala tastami'un? Ya, Firaun berkata kepada orang di sekelilingnya, kepada masyarakat Mesir saat itu dan juga kepada Bani Israel, liman haulahu, ya, kepada orang-orang di sekelilingnya, ala tastami'un? Tidakkah kalian dengar ucapan Nabi Musa tadi, ucapan si Musa tadi? Lalu apa jawaban Nabi Musa? Qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Nabi Musa alaihissalam langsung ya kemudian membantah Fir'aun dengan ucapannya, rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Tuhan kalian dan Tuhan nenek moyang kalian yang terdahulu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang dilakukan oleh Fir'aun melecehkan Nabi Musa alaihissalam, jawaban Nabi Musa seperti ini. Ya, ketika dia hadapkan ucapannya kepada masyarakat Mesir saat itu, ya, Fir'aun ini, tidakkah kalian dengar ucapan si Musa ini? Nabi Musa alaihissalam juga mengarahkan ucapannya kepada masyarakat Mesir, bahwa Tuhan kalian, Tuhan nenek moyang kalian juga Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Fir'aun lagi? Qala inna rasulakumul ladzi ursila ilaikum lamajnun. Sesungguhnya rasul kalian yang diutus kepada kalian ini, si Musa ini, lamajnun, benar-benar orang gila. Nah, ini juga para musafir Allah muliakan, satu ucapan yang sangat menghinakan ya yang disampaikan Fir'aun kepada Nabi Musa alaihissalam, ya. Mengatakan Nabi Musa alaihissalam ini majnun, orang gila. Nah, ketika Nabi Musa alaihissalam ternyata bisa mendebat Fir'aun dengan luar biasa, Fir'aun kehabisan akal. Akhirnya Fir'aun ini kemudian tidak lagi lemah lembut seperti pada awalnya. Fir'aun kemudian menggunakan kekuasaannya, dia katakan bahwa Nabi Musa alaihissalam ini adalah gila. Ya. Apa jawaban Nabi Musa? Qala rabbul masyriqi wal maghribi wa ma bainahuma in kuntum ta'qilun. Tuhan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, Allah Subhanahu wa taala, jika kalian mau berfikir. Nah, jadi tetap Nabi Musa alaihissalam ya, tetap lemah lembut beliau. Nah, ini yang harus diteladani oleh para dai ya. Bagaimana cara kita bersikap di hadapan penguasa yang sangat zalim ya, sangat menindas masyarakat. Apakah kemudian kita ikut-ikutan ya membalas ucapannya dengan ucapan yang juga sama-sama keras? Ternyata Nabi Musa alaihissalam tidak melakukannya. Malah Nabi Musa alaihissalam mengatakan bahwa tetap dengan mendakwahi Fir'aun itu, Allah Subhanahu wa taala itulah Tuhan pencipta langit, pencipta timur dan barat dan apa yang ada di antara keduanya, jika kalian mau memahami. Ya. Apa kemudian kata Fir'aun? Qala la in ittakhadhta ilahan ghairi la aj'alannaka minal masjunin. Wahai Musa, jika engkau mengambil Tuhan selain aku, maka engkau akan kumasukkan ke dalam penjara. Nah, jadi sudah kehabisan akal sama sekali ya. Akhirnya Nabi Musa kemudian diancam untuk masuk ke dalam penjara. Qala awalau ji'tuka bisyai'in mubin qala fa'ti bihi in kunta minas shadiqin. Nah, Nabi Musa kemudian ternyata menunjukkan mukjizat beliau kepada Firaun. Ketika beliau diancam untuk masuk ke dalam penjara, apa jawaban Nabi Musa? Nabi Musa kemudian menunjukkan mukjizat beliau. Fa'alqa 'asahu fa idza hiya thu'banun mubin. Lalu Nabi Musa alaihissalam melemparkan tongkatnya. Tongkat yang biasanya beliau gunakan untuk menghalau kambing ya, untuk masuk ke dalam sarang, masuk ke dalam kandangnya. Lalu tongkat itu pun kemudian beliau lemparkan. Tiba-tiba tongkat itu menjadi ular yang jelas. Thu'banun mubin. Ular yang jelas ya. Wa naza'a yadahu fa idza hiya baydha'u lin-nadhirin. Dan beliau juga kemudian ya memasukkan tangan beliau ke jaib ya, ke dalam saku beliau, maka tiba-tiba ketika beliau keluarkan, tangan itu pun telah menjadi bercahaya bagi orang-orang yang melihatnya. Jadi para musafir Allah muliakan, jadi Nabi Musa alaihissalam ya ketika diancam untuk masuk ke penjara, beliau kemudian menunjukkan mukjizat beliau ya kepada Fir'aun ya,
Di hadapan Firaun, Nabi Musa menunjukkan bagaimana tongkat yang beliau pegang itu bisa menjadi ular yang jelas, ya. Dan tangan beliau juga bercahaya. Ini dua mukjizat yang disebutkan dalam ayat ini. Dan para pemirsa TV Allah muliakan, ternyata setelah kemudian tongkat Musa ini, ya, dapat memakan ular-ular kecil dari tukang-tukang sihir Firaun, maka tukang-tukang sihir Firaun ini pun kemudian memeluk Islam. Nah, jadi para pemirsa TV Allah muliakan, ini satu anugerah juga, ya, bagi masyarakat Mesir saat itu yang menyaksikan peristiwa ini, ketika ahli-ahli ilmu, ya, orang-orang berilmu di kalangan istana Firaun itu ternyata memeluk Islam setelah kalah tanding dengan Nabi Musa alaihissalam. Baik, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini.